Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, come on say. Mulutku penuh dengan pujian. Lebih lagi Bapak Ibu, mari bersama bangkit berdiri. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Amin. Amin, amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Engkau satu-satunya pengharapan kami, sangat terbukti ya Lord. Kami siap menari, melompat buat Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, yang kami sembah, yang kami banggakan, yang kami tinggikan namanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih lagi Kingdom Embassy, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Shalom. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih sapa kanan kiri depan belakang, katakan merdeka. Haleluya. Kamu orang-orang yang diberkati Tuhan, sepakat katakan amin. Haleluya. Masuk gerbang Tuhan dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Jesus. Thank you Lord. Yes. Haleluya. Bersama nyatakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Lagi katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, yes. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia, nyatakan saat hati bersyukur, yes. Hati
tepuk tangan di atas kepala, come on. Saat hati bersyukur dan lebih lagi yuk. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Ayo lebih lagi Kingdom Embassy, come on. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan nadaku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Ayo sekali lagi katakan kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi buat penyertaan Tuhan dahsyat. Yes Lord, haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu, come on, shout to the Lord. Ayo lebih lagi Kingdom Embassy, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, come on. Jesus, sorakan teman singers. Jesus, lebih lagi. Jesus, yuk sama-sama nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, serukan nama Yesus. Kau raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, oh berkekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa, denganmu ku kan berjalan. Oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorangan haleluya. 1, 2, 3, go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang sepenuh jiwaku. Dan percaya. Kau tuntun. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi yuk sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa, denganmu ku kan berjalan. Oh, dari sampai kemuliaan selamanya. Jesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yes. Dia dahsyat, Dia selalu ada, Dia selalu menyertai. Mari bersama nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Ayo lebih lagi, come on. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi Yesus, Yesus Kaulah Raja, yes. Berkuasa percaya. Let's go. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku denganmu berjalan.
hanya di dalam Tuhan Yesus kami tahu penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami. Dan kami katakan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami gak mau nyerah, kami gak mau tawar hati, kami gak mau kecewa. Tapi kami mau berjalan maju bersama dengan Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami tahu identitas kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama sorakan. Amin, tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terus sembah. Dia hadir, Dia bertahta, Dia merindukan penyembahan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Yes Lord. Oh rapatakaralaba. Yes. Yes. Oralapatakanaralabayampo. Oh Jesus. Kami bangun tahta kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Oh, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, kami tinggikan di tempat ini. Kami sadar Tuhan, hidup kami, keluarga kami, harta benda kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, gereja kami, hanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Oh, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, and all the saints and angels, they bow before your thrones, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are
the saints and angels. All the saints and angels Yes, Lord. bow before you. Yeah. All the elders cast their crowns before the Lamb. Yes, Of God. and sing, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, For from you are all things, and to you are all things. You deserve, you deserve the glory. you are worthy, Lord. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You
kanaralamayamo. Irapatakaralaba. Sharamanaralamayamo. Korapatakaralaba. Sharapanaralaba. Pagi hari ini saya diingatkan Bapak Ibu, waktu kita menyembah, bahwa penyembahan itu untuk bersyafaat, bahwa penyembahan itu bukan untuk dirimu, bahkan untuk memuaskan dirimu, enggak. Bahwa penyembahan itu untuk bersyafaat. Kalau pagi hari ini, dalam penyembahan ini engkau diingatkan untuk mendoakan satu orang, dua orang, beberapa orang. Ayo bawa Bapak Ibu. Bawa dalam doamu. Bawa dalam doamu. Syarapatakaralapa, ralabaya shiratakanara. Oralapanaralamaya shi. Yes. Yes. Korapanaralamaya shande. Hiralabaralabaya shiratakanaralamaya. Yes, Lord. Hiralamaya shando ratakanaralamaya shi. Oh Lord, mashi ratakaralabaralabaralabaralabaya shi. Hiralabaralabaralabaya shando. Iman kita yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati dan memulihkan banyak orang, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yes, orapatakanaralabaya shande. Saat kita bersyafaat, iman kita tidak mementingkan diri sendiri. Oratakanaralabaya shando, ratakanaralabaya shi. Ayo berdoa, berdoa, berdoa lebih lagi, berdoa. Berdoa, bawa syafaatmu. Bahkan bawa bangsamu, bangsa Indonesia. Syaratakanaralamayamu. Syirapanaralabaya shande, ratakanaralaba. Shande, ratakanaralabaralabaralabaralabaralabaya shande. Kirapanaralamaya shando. Terus berdoa Bapak. Mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Ya ralabaya shikata kamara. Oh ralabaya shike beredan ralabaya. Koralabaya sokomare de debete kira lalala. Ya bakamayara karalala. Firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar.
Baiklah bersorai-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuhan-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku Tuhan mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan buat bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, nyanyian-nyanyian sorak-sorai Tuhan akan datang di seluruh pulau-pulau, penduduk-penduduk kota-kota, desa-desa di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada penghormatan kepada Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan, dari desa-desa di diami Kedar Tuhan akan datang penghormatan, akan datang seruan kepada Tuhan. Oh reta kama ya sheke berana ya saka. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa ini pada hari ini, itu semua atas seizin dan sekehendak-Mu Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi bangsa ini, yang Tuhan mau lakukan bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan datang dari kota-kota yang ada di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau Tuhan, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Bali dan seluruh bangsa ini Tuhan. Mereka akan mengenal Engkau Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Firman berkata, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Engkau Tuhan Allah jaya dan perkasa Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan bangkit para pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memasuki pintu-pintu gerbang musuh Tuhan. Bangsa ini akan dikuasai oleh takut akan Tuhan, oleh orang-orang yang benar Tuhan. Nilai-nilai kerajaan akan datang di bangsa ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami umat-Mu, gereja-Mu bersatu hati Tuhan berdoa. Kami mau Tuhan memberkati bangsa ini, kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Segala kutuk yang diucapkan atas bangsa ini, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan berkat atas bangsa ini Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Israel juga akan turun di atas bangsa ini Tuhan. Kami mau Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Ya tekel be arobokono malarita kama ya shekata kama. Kami rindu Tuhan, bangsa ini boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kota ini akan diberkati, bangsa ini akan diberkati. Firman-Mu berkata juga Tuhan, usahakan kesejahteraan kota ke tempat di mana Kamu aku buang, dan berdoalah bagi kesejahteraannya Tuhan. Bahwa kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, bukan cuma buat kota Jakarta, tapi buat seluruh kota-kota di Indonesia Tuhan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah bangsa ini Tuhan. Terang Tuhan datang sebangsa ini. Biar setiap umat-Mu, anak-anak-Mu di bangsa ini, di kota-kota dan di desa-desa, mereka boleh bangkit dan menjadi terang Tuhan. Oh reda kama ya shekata kama. Keselamatan datang atas bangsa ini Tuhan. Oh koralaba ya shekata kira lalalala. Kami berdoa buat keselamatan bangsa ini, buat keamanan bangsa ini Tuhan, buat kota-kota di bangsa ini Tuhan, dan juga buat para pemerintah kami Tuhan. Biar para pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan, memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan keadilan. Firman berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kau Allah yang mengaliri kemana dia mau pergi Tuhan. Kau mau pergi Tuhan, Kau Allah yang mengaliri Tuhan hati pemimpin-pemimpin kami, para pemerintah di negeri kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak para menteri dan juga seluruh jajaran masyarakat Tuhan. Kami percaya mereka gak lagi hidup buat diri mereka Tuhan, tapi mereka boleh hidup buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Dan terus Tuhan, kami mau berdiri, kami mau berdiri benar di hadapan Tuhan, bersyafaat buat bangsa ini Tuhan. Bangsa ini perlu Engkau. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, ampuni kesalahan bangsa ini Tuhan. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa ini Tuhan. Bahwa kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami Tuhan. Dan
Dan kami mau mengambil bagian. Apa yang bisa kami buat untuk bangsa ini, kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau keluar memberkati bangsa ini Tuhan. Kami gak mau cuma duduk diam, tapi kami mau bergerak memberkati kota kami, bangsa kami Tuhan. Beri kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan Kau berkata, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan, bangsa ini adalah murid Kristus. Kami mau Tuhan pergi menjadikan bangsa ini murid Kristus. Biar setiap lidah bertelut, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biar Indonesia seluruhnya Tuhan, orang-orang di bangsa ini, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa ini, kami mencerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah setiap penduduk yang ada di bangsa ini, diberkatilah setiap gereja-gereja ada di bangsa ini, diberkatilah setiap orang-orang di bangsa ini Tuhan. Biar kasih Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, itu yang memenuhi Tuhan setiap hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu yang di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, datanglah
Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami ada di dalam rencana Tuhan. Bahwa Tuhan Kau belum berhenti bekerja, bergerak, melakukan sesuatu atas bangsa ini. Sebab 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Bukan hanya untuk orang-orang percaya, bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi justru untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang berdosa. Mereka perlu Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia akan jadi milik kepunyaan Tuhan. Indonesia ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dan kami percaya Tuhan, waktunya akan datang. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di bangsa ini. Hari ini Tuhan, kami berdoa bahwa kami yang ada di tempat ini bukan sekedar mendoakan bangsa kami, tapi agar setiap kami di tempat ini bisa menjadi bagian dari kegerakan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sedang bangkitkan, Tuhan sedang persiapkan untuk bawa perubahan buat kota kami dan buat bangsa kami. Kami jadi agen-agen perubahan yang Tuhan mau utus keluar, bergerak untuk menjangkau bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan, mari ajar kami, latih kami, tantang kami untuk bertumbuh. Sebab kami nggak bisa tetap berada di titik yang sama. Bagaimana kami adanya Tuhan. Kami harus mengalami terobosan. Kami harus bertumbuh. Kalau kami mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan ajar kami. Tuhan didik kami. Tuhan latih kami. Tuhan rubah kami. Kami siap Tuhan. Untuk apa yang Tuhan mau nyatakan buat kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati setiap kami. Bantu kami mendengar, melampaui apa yang hamba Tuhan di depan katakan. Bantu kami mendengar suara Tuhan sendiri ke dalam hidup kami. Karena kami diubahkan olehnya. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami sebelum mereka juga masuk ke kelas-kelas mereka. Boleh saya undang anak-anak untuk yuk datang ke orang tuanya masing-masing. Mari kita mau minta berkat Tuhan turun atas hidup kita. Lewat papa, mama, dedi, mami. Yuk orang tua di tempat ini kita mau tumpangkan tangan kita kepada anak-anak kita. Kita mau lepaskan berkat Tuhan atas hidup mereka. Tuhan, hari ini Tuhan kami memberkati anak-anak kami. Sebagaimana kami meyakini bahwa Tuhan Kau punya rencana dan tujuan buat hidup setiap kami juga percaya Kau punya tujuan dan rencana buat anak-anak kami. Itu sebabnya kami tumpangkan tangan kami pagi hari ini atas mereka. Melepaskan berkat-Mu. Dan minta Tuhan Kau bekerja dalam hidup mereka. Minta Engkau Tuhan merubah hidup mereka. Mempersiapkan mereka buat pekerjaan besar yang Kau punya atas mereka. Tuhan berkati mereka dengan pengenalan akan Tuhan. Ajar mereka jalan-jalan Tuhan agar mereka hidup di dalam ketetapan Tuhan. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya siap sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Yuk anak-anak dipersilahkan untuk boleh ke kelasnya masing-masing. Sementara kita yang lain tetap ada di ruangan ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Shalom, selamat pagi semua. Gimana kabar kita semua hari ini? Luar biasa, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali, adalah anugerah Tuhan, adalah berkat Tuhan. Kita bisa datang berkumpul beribadah bersama-sama di tempat ini. Sekedar mengingatkan nanti di akhir juga pasti akan diumumkan lagi bahwa minggu depan adalah hari ulang tahun dari gereja ini. Jadi saudara pastikan kita akan merayakan ulang tahun gereja ini minggu depan. Dan ibadahnya akan dimulai jam 10 pagi. Jadi datang jangan terlambat, kalau datang lebih awal boleh. Dan pastikan yuk kita undang teman-teman kita, saudara kita, orang-orang yang kita percaya mereka perlu dengar firman Tuhan, diberkati oleh hadirat Tuhan di tempat ini. Minggu depan Pastor Wiryo Hadi, gembala pembina kita yang akan melayani kita di tempat ini. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap semua datang minggu depan? Siap ya, oke.
Hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Karena memang juga bertepatan dengan ulang tahun gereja ini minggu depan. Jadi saya mau mulai dengan kasih pertanyaan. Pastor, gereja ini ulang tahun memang sudah berapa lama gereja ini berjalan? Kita akan merayakan ulang tahun gereja ini yang keempat, itu minggu depan. Jadi sudah 4 tahun kita berjalan bersama-sama. Nah ini pertanyaan saya mau survei pagi hari ini. Berapa banyak yang sudah bergabung dengan gereja ini dari awal gereja ini berdiri? Ada? Hah? Ya istri saya udah pasti ya. Ada lagi? Ibu Acang, ya boleh lah, itu juga lumayan awal-awal. Ada lagi yang lain? Yang dari awal? Oh ternyata gak terlalu banyak ya, anak saya di belakang lambai-lambaikan tangan udah pasti ya. Kalau istri anak saya udah pasti. Ya kita udah 4 tahun di tempat ini. Ada yang sudah 3 tahun di gereja ini ada? Nah itu termasuk tuh Pastor Arif. Tadi yang 4 tahun sebenarnya termasuk Pastor Tom, Pastor Tiff. Cuman lagi nganter anaknya ke atas mungkin, mereka 4 tahun. Yang 3 tahun coba lagi, 3 tahun. Wah lumayan ini wajah-wajah lama. Yang 2 tahun, sudah 2 tahun tertanam di gereja ini ya. Termasuk Pak Tikno, istri, ada beberapa. Nah dari Umas sudah 2 tahun di gereja ini. 1 tahun. 1 tahun, lumayan di belakang ada Pak Yanto. Nah, 1 tahun, kurang dari 1 tahun, ada? Kurang dari 1 tahun? Lah sisanya yang lain? Ya, saya cuma mau survei aja, cuma mau tahu berapa lama kita udah berjalan bersama-sama. Ya, tentu saja ada yang udah 4 tahun dari awal gereja ini berdiri, ada yang baru 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun bergabung. Itu masing-masing kita punya perjalanan di dalam gereja ini. Tapi pagi hari ini saya punya pertanyaan lain yang sebenarnya lebih penting ditanyakan dari sekedar tanya sudah berapa lama ada di gereja ini. Yaitu pertanyaan yang kedua, selama saudara ada di gereja ini berapapun lamanya. Mau 4 tahun, mau 3 tahun, mau 2 tahun, mau 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Ini pertanyaannya, selama saudara ada di gereja ini apakah hidup saudara sudah bertumbuh? Apakah hidup saudara sudah mengalami perubahan? Apakah hidup saudara sudah mengalami terobosan? Apakah hidup saudara sudah mengalami pertumbuhan? Kenapa itu penting, Pastor? Saya punya ilustrasi, gambaran. Biasanya kalau anak-anak kecil itu merayakan ulang tahun, mereka happy, benar ya? Anak kecil tuh ulang tahun happy, selalu maunya cepat-cepat ulang tahun. Dan apalagi maunya dirayakan. Ulang tahun mereka happy. Kenapa happy? Kalau ditanya kenapa kamu senang kok ulang tahun? Karena umurnya nambah katanya. Karena buat mereka ada hal-hal yang waktu kecil mereka gak bisa lakukan. Kalau umurnya nambah mereka bisa lakukan. Jadi mereka pengen cepat-cepat nambah usia. Itu aja faktornya yang bikin mereka happy. Mereka pengen cepat besar. Tapi saya temukan sampai dengan usia tertentu itu suasananya atau perasaan kita itu berubah merayakan ulang tahun. Apalagi makin bertambah usia, makin tua, kita udah gak se-happy itu lagi merayakan ulang tahun. Kenapa? Karena kita sadar bukan cuma usia kita yang bertambah, tapi jatah kita yang berkurang. Benar apa benar? Kita udah gak mikir, tuh umur saya nambah berapa? Enggak, kita mulai mikir sisanya tinggal berapa. Nah loh. Itu kan yang kita mulai pikirkan. Dan bukan cuman itu, kita mulai buat perenungan. Nah hari ini bagian perenungan ini yang saya mau kita sama-sama punya. Merenungkan apa Pastor? Kita mulai bertanya di dalam 1 tahun yang lewat. Ini kan usia saya bertambah 1 tahun. Di dalam 1 tahun yang lewat, apa yang sudah saya capai? Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang saya sudah hasilkan? Apa yang saya sudah peroleh? Jangan-jangan 1 tahun terakhir hidup saya ini gak mencapai apa-apa. Saya gak mengalami apa-apa. Saya gak menikmati apa-apa. Jangan-jangan 1 tahun terakhir sekedar pengulangan dari tahun-tahun yang sudah lewat. Nah itu yang saya mau kita sama-sama tanya pagi hari ini. Selama kita ada di gereja ini. Bukan cuman kita rayakan, udah 4 tahun, udah 3 tahun, udah 2 tahun, udah 1 tahun. Tapi kita mau tanya sama-sama, selama kita tertanam di tempat ini, apakah hidup kita sudah bertumbuh
atau belum? Apakah hidup kita sudah mengalami perubahan atau belum? Apakah hidup kita sudah mengalami terobosan atau belum? Yuk, saya mengundang kita buka Alkitab kita sama-sama ke Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita mau lihat ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ini surat dari Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Dan Paulus katakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sampai mana tuh? Jangan dirubah-rubah. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, ini pernyataan Paulus tentang perjalanan hidupnya. Hari ini kita mau belajar tentang begini, bagaimana kita perlu berjuang untuk mengalami pertumbuhan rohani. Itu judulnya, Striving for Spiritual Growth. Berjuang untuk bisa mengalami pertumbuhan rohani. Ini temanya. Kalau kita udah tertanam di tempat ini 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Hidup saya udah bertumbuh belum? Ternyata pertumbuhan rohani perlu diperjuangkan. Apalagi minggu depan saudara akan dengar tema dari ulang tahun kita yang keempat adalah tentang level up. Naik ke level yang lebih tinggi. Hidup kita perlu bertumbuh, hidup kita perlu berubah. Nah, hari ini kita mau belajar nih. Banyak dari apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah rangkuman dari pesan-pesan yang kita dengar sepanjang tahun ini. Judulnya berjuang untuk mengalami pertumbuhan rohani. Saudara perlu mengerti gini, bahwa pertumbuhan rohani itu gak terjadi secara kebetulan atau kecelakaan. It does not happen accidentally. Enggak terjadi dengan begitu saja. Pertumbuhan rohani itu membutuhkan pengejaran yang disengaja. Diperlukan disiplin, diperlukan ketaatan, diperlukan kebergantungan dengan Roh Kudus. Banyak orang percaya itu ingin bertumbuh secara rohani. Tapi sekedar pengen bertumbuh itu gak membuat kita bertumbuh. Jadi pengen bertumbuh dan bertumbuh itu dua hal yang berbeda. Semua mau bertumbuh. Kalau ditanya siapa yang mau secara kerohaniannya bertumbuh, semua pasti angkat tangan. Tapi yang benar-benar bertumbuh itu biasanya enggak semuanya. Jadi sekedar pengen bertumbuh itu enggak otomatis menjadikan kita bertumbuh. Enggak ada manusia yang secara fisik itu menjadi kuat. Itu sekedar karena pengen jadi kuat. Saya pengen jadi kuat, besok otomatis jadi kuat. Nggak begitu cara kerjanya. Karena pertumbuhan itu melibatkan kita harus latihan. Harus makan dengan tepat, makanan yang tepat, istirahat yang cukup. Dan dibutuhkan begini, konsistensi. Begitu juga secara rohani, itu membutuhkan prinsip-prinsip yang sama. Kalau secara rohani kita mau bertumbuh, kita perlu hal-hal tadi, kita perlu latihan, kita perlu nutrisi atau makanan yang tepat, kita butuh istirahat yang benar, kita butuh juga konsistensi. Saudara perlu ngerti gini, keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah karunia, pemberian. Karunia itu artinya begini, kita itu nggak melakukan apa-apa untuk mendapatkan itu. Tuhan berikan sama kita dengan cuma-cuma, itu karunia. Keselamatan kita itu karunia. Tetapi kedewasaan rohani adalah satu perjalanan. Bilang sama-sama perjalanan. Artinya apa perjalanan? Bahwa orang nggak bisa diberikan kedewasaan rohani secara cuma-cuma. Simsalabim, boom, besok dewasa rohani. Nggak bisa. Itu satu perjalanan. Kalau keselamatan cuma-cuma, terjadinya instan. Saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati, kita diselamatkan. Alkitab katakan, kita nggak perlu buat apa-apa. Kita nggak perlu rajin berdoa dulu, kita nggak perlu baca Alkitab banyak-banyak, kita nggak perlu hafal ayat, kita nggak perlu datang ke gereja. Keselamatan kita cuma Tuhan berikan dengan begitu saja.
Tapi kalau kita mau secara rohani dewasa, itu adalah perjalanan yang harus kita tempuh. Nah Paulus, saudara bayangkan, yang tuliskan surat di Filipi tadi. Dia adalah orang yang sudah begini, dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah menanam banyak jemaat di mana-mana. Dan dia sudah mencapai banyak hal-hal yang besar. Tetapi dia berkata begini, tetapi aku mengejarnya. Dia katakan apa? Aku mengejarnya. Sekalipun dia udah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, bayangkan. Dia sudah tanam banyak jemaat, dia sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia tulis surat-surat kerasulan, bahkan sampai di titik itu hidupnya, dia bilang, aku belum mencapainya, aku masih mengejarnya. Kalau Paulus saja perlu mengejar sesuatu, saya percaya kita semua masih perlu mengejar sesuatu. Makanya pertumbuhan rohani itu sifatnya adalah perjuangan. Sesuatu yang kita perlu kejar. Enggak terjadi dengan begitu saja. Enggak terjadi dengan gampang. Enggak terjadi dengan mudah. Kita perlu mengejarnya. Bilang sama-sama, aku harus mengejarnya. Coba bilang yang mantap, aku harus kejar pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani enggak terjadi dengan begitu saja. Paulus itu enggak puas dengan pengalaman rohaninya yang lalu. Sekalipun mencapainya udah banyak. Tapi dia mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Menjadi semakin serupa dengan dia. Nah hari ini saya mau ajak kita belajar ada 7 poin. Dengar 7 banyak banget ya. Tapi poin-poin ini tadi saya bilang adalah review, pengulangan dari hal-hal yang kita udah bicarakan selama berminggu-minggu, beberapa bulan terakhir. Untuk kita ngerti prinsip-prinsip pertumbuhan rohani yang harus kita kejar. Kalau kita harus ngejar, gimana cara mengejarnya Pastor? Yang pertama, ini penting. Saudara perlu mengenali bahwa masih ada ruang untuk bertumbuh. You need to recognize that you still have room to grow. Saudara perlu mengenali bahwa saudara masih punya ruang untuk bertumbuh. Tadi Paulus katakan di Filipi pasal 3 ayat 12. Dia bilang begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Artinya apa? Paulus tuh bayangin ya, dia adalah rasul. Dia adalah seorang pengkhotbah. Dia seorang misionaris, pemimpin rohani. Tapi dia dengan terbuka mengakui, aku belum mencapainya. Aku belum sampai ke apa yang aku tuju. Aku masih punya ruang untuk bertumbuh. Setiap kita tuh perlu mengenali. Nggak peduli apapun yang kita udah capai, yang kita udah lakukan. Saya udah STH Pastor. Saya udah master, saya udah doktor, saya udah melayani berpuluh-puluh tahun Pastor. Saya udah jadi pemimpin, saya udah begini dan udah begitu. Saya udah hafal Alkitab luar dalam. Apapun pencapaian kita yang kita udah pernah bangun dalam hidup kita. Kita perlu menyadari setiap kita masih punya ruang untuk bertumbuh. Semua kita masih punya ruang untuk bertumbuh. Salah satu musuh terbesar dari pertumbuhan rohani adalah yang namanya spiritual complacency. Salah satu musuh terbesar dari pertumbuhan rohani adalah yang namanya kepuasan rohani. Kalau secara rohani kita udah puas, gak ada lagi ruang untuk bertumbuh. Gelas atau botol, kalau isinya udah penuh, meluap, bisa diisi lagi gak? Gak bisa. Orang yang punya kepuasan rohani, aku udah cukup kenal Tuhan. Aku udah melayani, aku udah ngerti Alkitab cukup, aku udah denger khotbah terlalu banyak. Seperti gelas yang udah penuh, gak mungkin diisi lagi. Makanya kalau kita mau bertumbuh, semua kita harus mulai dengan kesadaran semua kita itu masih punya ruang untuk bertumbuh. Paulus aja yang adalah Paulus bilang aku belum sampai. Siapa kita? Bisa lebih hebat dari Paulus bilang, aku udah sampai, aku udah ngerti semua, aku gak perlu belajar lagi. Saya percaya kita semua perlu mengenali, kita semua masih punya ruang untuk bisa bertumbuh. Kenapa kita bisa puas diri? Mungkin karena tadi saya udah sampaikan, kita mungkin jadi orang Kristen udah terlalu lama. Kita mungkin datang ke gereja, saya rajin ke gereja setiap minggu berpuluh-puluh tahun Pastor. Kenapa kita bisa puas diri? Karena mungkin kita udah hafal banyak ayat Alkitab. Kita udah melayani di dalam pelayanan.
Dan Tuhan mungkin udah pernah pakai hidup kita dengan luar biasa sebelumnya. Kita udah mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Ada banyak hal-hal tadi yang mungkin pernah kita punya dalam hidup kita. Dan kita bisa jadi puas diri karena hal-hal itu. Tapi perhatikan ini, pengalaman-pengalaman masa lalu itu tidak menjamin pertumbuhan saudara yang sekarang. Seseorang, ini ilustrasi, seseorang bisa saja udah nyetir mobil selama 20 tahun. Saya nyetir udah dari muda, Pastor, 20 tahun saya nyetir mobil. Tapi sekalipun nyetir udah 20 tahun, nyetirnya masih tetap ngaco, bisa jadi. Bisa atau bisa? Bisa. Seseorang bisa aja udah nyetir mobil 20 tahun tapi nyetirnya masih ngawur sampai hari ini. Waktu itu nggak otomatis menghasilkan kedewasaan. Jadi jangan pikir mentang-mentang nyetir 20 tahun pasti nyetirnya mahir. Belum tentu. Waktu nggak otomatis menghasilkan kedewasaan. Sama halnya dengan orang Kristen yang mungkin sudah 20 tahun berjemaat. Itu nggak otomatis membuat saudara memiliki pertumbuhan rohani yang senilai 20 tahun. Bisa aja saudara sekedar mengalami pertumbuhan rohani 1 tahun yang diulang 20 kali. Nah gimana tuh bayanginnya. Jadi jangan mikir ya, ini orang udah 20 tahun di gereja, Pastor. Berarti rohaninya 20 tahun ini bertumbuh selama 20 tahun, belum tentu. Bisa jadi selama 20 tahun itu bertumbuhnya cuman level 1 tahun diulang-ulang 20 kali. Ya artinya di situ-situ aja, gak kemana-mana. Muter-muter begitu aja. Taunya dari mana, Pastor? Kok dia gak maju-maju? Pergumulannya masih di situ-situ aja. Masalahnya masih di situ-situ aja. Belum menang-menang akan hal-hal yang dasar. Paulus pernah ngomong gini, kamu dari sisi usia harusnya udah dewasa. Tapi kok makanannya masih makanan lunak. Masih makanan ringan buat anak-anak. Artinya apa? Ya gak bertumbuh. Di situ-situ aja. Tanya sama diri saudara hari ini. Apakah aku menjadi semakin serupa dengan Kristus? Apakah aku lebih taat sama Tuhan daripada aku yang tahun lalu? Apakah kehidupan doaku bertumbuh tahun ini? Apakah karakterku berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus? Apakah aku jadi semakin mengasihi, semakin sabar, semakin mengampuni, semakin murah hati tahun ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanya sama diri kita. Jangan mengukur pertumbuhan rohani sekedar lewat berapa lama saudara sudah bertobat atau berapa lama saudara sudah selamat. Tapi ukur pertumbuhan rohani saudara berdasarkan begini, seberapa makin banyak saudara semakin serupa dengan Kristus. Seberapa semakin serupa saudara dengan Kristus, itu ukuran pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, jadi kalau saudara mau berjuang untuk pertumbuhan rohani, saudara perlu mengenali semua kita masih punya ruang untuk bertumbuh. Jadi saya mau ya, attitude-nya kita ini memasuki tahun yang keempat bukan begini. Wah, saya udah 4 tahun, saya udah makin penuh. Enggak. Justru memasuki tahun yang kelima, kita bilang begini, saya masih punya ruang, banyak ruang dalam hidup saya yang saya perlu bertumbuh. Saya bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Saya bisa berubah karakter saya lebih baik lagi. Saya bisa jadi lebih rendah hati lagi. Saya bisa belajar lebih dibentuk sama Tuhan. Kita semua masih punya ruang untuk bertumbuh. Amin. Itu yang pertama. Kenali, kita ini masih punya ruang untuk bertumbuh. Gelasnya belum penuh, botolnya belum penuh. Yang kedua, gimana Pastor saya bisa mengejar? Saya bisa berjuang untuk bertumbuh secara rohani. Yang kedua, saudara perlu mengembangkan rasa lapar akan Tuhan. You need to develop a hunger for God. Saudara perlu mengembangkan rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Saya suka kutip ayat ini dari dulu. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang, atau bahasa Inggrisnya bilang diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara mau jadi orang yang diberkati? Siapa yang mau diberkati di sini? Alkitab bilang diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dengan kata lain, tidak semua orang otomatis diberkati.
Saya ngomong lagi, lebih ekstrim lagi. Dengan kata lain, enggak semua orang datang ke gereja tiap minggu, rajin datang ke gereja tiap minggu, otomatis diberkati. Enggak. Saya udah datang gereja, pastor, pasti hidup saya diberkati. Belum tentu. Karena di sini ayat ini ngomong jelas, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara bisa datang ke gereja tiap minggu, tapi enggak haus. Nggak lapar akan kebenaran, nggak haus dan lapar akan Tuhan, hidup saudara tetap nggak diberkati. Jadi jangan bingung, saya udah gereja lama pastor, kok hidup saya nggak diberkati juga? Mungkin ini masalahnya. Kita selama ini nggak punya rasa haus dan rasa lapar akan kebenaran. Karena hanya orang yang haus dan lapar yang akan diberkati. Alkitab bahkan bilang mereka akan dipuaskan. Apa artinya dipuaskan? Ingat tadi poin pertama, kita perlu kenali masih ada ruang dalam hidup kita yang kosong, yang bisa diisi. Masih ada ruang untuk kita bertumbuh. Nah, ruangan-ruangan yang kosong itu, ketika kita haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, Tuhan akan puaskan. Puaskan artinya apa? Di area itu Tuhan akan isi hidup kita. Tuhan akan rubah hidup kita. Itu dipuaskan. Jadi kepuasan bukan hanya tentang, wah saya diberkati sama hadirat Tuhan. Pulang kayaknya puas dapat sesuatu. Enggak, dipuaskan. Juga bicara tentang area-area kosong dalam hidup saudara yang perlu bertumbuh. Tuhan akan isi, Tuhan akan buat saudara bertumbuh dan mengalami terobosan di area-area itu. Dengan kata lain, ngerti begini, bahwa pertumbuhan dimulai dengan kerinduan. Saudara gak bisa memaksa orang untuk bertumbuh secara rohani kalau mereka gak punya rasa lapar akan Tuhan. Capek juga kita. Kamu kok gak bertumbuh sih? Ini orang dipaksa bertumbuh gak mau, gak bisa. Kita gak bisa paksa seseorang untuk bertumbuh secara rohani kalau mereka gak punya rasa lapar akan Tuhan. Atau dengan kata lain, saya gak mungkin bertumbuh secara rohani kalau saya gak punya kerinduan, gak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Daud berkata begini di Mazmur 42 ayat yang pertama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Daud kenali ini, bahwa titik pertumbuhannya, titik hidupnya dipuaskan sama Tuhan. Dimulai dengan kesadaran dia punya kehausan, kerinduan akan Tuhan. Hanya orang yang rindu, yang haus, yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Pertanyaan penting yang hari ini kita perlu tanya sama diri kita. Itu bukan apakah saya percaya sama Tuhan. Bukan itu pertanyaannya. Kita sering fokus di situ. Kamu udah percaya Tuhan belum? Udah. Pertanyaan lebih pentingnya bukan itu. Percaya Tuhan bagus, tapi pertanyaan yang lebih dalam yang kita perlu tanya adalah begini, apakah saya haus dan lapar akan Tuhan? Ada perbedaan antara mengenal Tuhan dan mau mengenal Tuhan lebih dalam. Ada perbedaan. Saya kenal Tuhan kok, saya tahu tentang Tuhan kok. Dengan berusaha mengenal Dia secara mendalam, itu berbeda. Kalau saudara secara fisik lapar, saudara gak perlu diingatkan orang untuk makan. Gak perlu. Orang lapar itu pasti cari makan. Gak perlu diingetin, kamu udah makan belum? Jangan tanya, udah duluan. Loh kok bisa gitu? Lapar. Orang itu kalau lapar secara fisik, gak perlu diingatkan orang lain untuk makan. Karena rasa lapar menciptakan pengejaran. Orang yang lapar pasti ngejar. Dan kelaparan, kehausan secara rohani cara kerjanya sama. Kalau saudara bisa mulai mengembangkan rasa haus dan lapar saudara akan Tuhan, saudara akan mulai mengejar Tuhan lebih dari waktu-waktu yang sebelumnya. Saya berdoa memasuki usia yang kelima gereja ini. Kita gak makin nyaman, kita gak makin nyantai, kita gak makin berhenti, justru kita makin mengejar Tuhan. Caranya gimana? Yuk kembangkan rasa haus dan lapar kita yang semakin besar akan Tuhan. Ketika kita secara murni itu punya rasa lapar akan Tuhan, kita mulai merindukan firman-Nya lebih lagi. Kita mulai merindukan hadirat-Nya lebih lagi. Kita mulai mau ada dalam doa lebih lagi. Kita mau masuk dalam penyembahan lebih lagi. Kita mau bersekutu lebih lagi. Kita mau tahu kehendak-Nya lebih lagi. Kita mau hidup di dalam kekudusan lebih lagi. Makanya kita perlu punya rasa lapar akan Tuhan. Jangan menunggu sampai saudara merasa rohani.
Ciptakan rasa lapar. Caranya gimana Pastor? Menciptakan rasa lapar. Caranya, nah ini. Orang suka bilang, tapi saya gak rasa lapar gimana Pastor? Saya gak ngerasa haus gimana Pastor? Menciptakan kerinduan itu gimana caranya? Saya mau sharing sama saudara nih, ajarin kita yang praktis. Caranya menciptakan rasa lapar justru dengan begini, secara konsisten memberi makan roh kita. Aneh ya? Loh, kalau saya nggak lapar, saya nggak kasih makan roh saya nggak ngejar. Tapi untuk saya punya rasa lapar, saya perlu kasih makan. Nah itu gimana cara kerjanya Pastor? Oh coba saya kasih penjelasan. Ini baru kejadian beberapa hari yang lalu nih sama saya dan istri saya. Saya mulai kenali sekarang, setiap kali pergi kemana gitu jalan, kalau udah masuk jam 3, jam 4 sore, perut saya tuh minta makan. Kok lapar ya? Saya mikir ini dari mana asalnya? Kita kenal makan siang, kita kenal makan malam. Ya makan malam kan gak jam 3 sore ya, gak jam 4 sore ya. Ini dari mana asalnya? Kadang-kadang saya mau pelayanan, kadang-kadang saya jalan kemana. Kemarin ke Umas, jam segituan kan? Aduh, kok lapar ya rasanya ya? Saya cari tahu ini rasa lapar ini dari mana? Saya baru kenalin. Ini ternyata bawaan kebiasaan istri saya. Istri saya itu dari latar belakang keluarganya terbiasa ada istilah makan sore. Nah apa lagi itu? Kalau orang barat bilangnya afternoon tea. Gila. Jadi makan sore adalah makan nyemil antara jam makan siang sampai jam makan malam. Tengah-tengahnya tuh disempilin makan sore namanya. Itu gak pernah ada di dalam perbendaharaan gaya hidup saya, gak ada cerita. Sarapan oke, makan siang yang banyak. Kenapa? Ntar makan lagi malam. Ini istri saya melatih kita satu keluarga. Jadi jam 3, jam 4 sore, kumpul. Minum teh. Apa minum teh? Apalah ada cemilan, apalah tempe goreng lah, apalah dia beli ubi. Ya kita makan sore. Yang awalnya kayak aneh. Orang gak lapar kok disuruh makan. Ya udahlah kita ikutin aja udah. Kita jadi sama-sama tiap sore makan sore. Makan sore. Setelah lakukan itu bertahun-tahun, sekarang ada masalah baru. Masalahnya apa? Ya itu tadi, setiap jam 3, jam 4 sore, mau dimanapun ngapain pun perut itu nagih. Makanannya mana? Nah loh, kenapa jadi lapar? Dulu gak ada masalah loh. Dulu gak pernah lapar jam segitu. Tapi karena dibiasakan makan jam segitu jadi lapar. Ini nangkep cara kerjanya ya. Pastor, saya gak punya rasa lapar akan Tuhan. Saya gak punya rasa haus akan Tuhan. Doa gitu kayak gak pengen, Pastor. Baca Alkitab apa lagi? Cari hadirat Tuhan juga gak kepengen. Ternyata caranya mengembangkan rasa haus dan lapar kita. Caranya justru dengan melatih diri kita untuk kasih makan. Ayo ajar diri kita untuk masuk dalam penyembahan, masuk dalam penyembahan, masuk dalam penyembahan. Konsisten. Nanti lihat deh. Ketika di waktu-waktu yang kita alokasikan buat penyembahan, kita gak menyembah Tuhan. Rasanya di sini kayak ada yang kosong, ada yang nyari. Kok hari ini aku rasa kering ya? Kok hari ini aku kayak gak dapat sesuatu ya? Kok hari ini kok aku jalan tuh kayak gak enak ya? Nah itu. Sama juga dengan baca firman Tuhan. Aduh baca firman Tuhan saya gak suka Pastor. Gak dapat apa-apa. Latih dirimu. Baca firman Tuhan. Awalnya dimulai dengan disiplin. Yuk baca. Dalam tanda kutip gini, paksakan. Awalnya istri saya bilang, ayo ngeteh. Aduh apa sih ngeteh, saya gak doyan teh juga. Tapi ya udahlah dia udah bikin ya, kita ngeteh lah. Terus mulai. Tapi lama-lama ya enak juga ternyata. Sesuatu yang mulai dinikmati. Akhirnya ketika gak dapat dicariin. Nah itu cara kerjanya. Sama, ayo mulai. Saya gak suka baca Alkitab Pastor. Latih diri kita. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sampai di titik, nanti ketika saudara gak lakukan, itu kayak ada yang hilang. Nah itu caranya mengembangkan rasa haus kita, rasa lapar kita akan Tuhan. Ini prinsipnya. What you repeatedly consume will shape what you hunger for. Apa artinya Pastor? Apa yang secara berulang saudara konsumsi akan membentuk rasa lapar saudara. Apa yang secara berulang saudara konsumsi akan mengarahkan, membentuk rasa lapar saudara.
Membentuk rasa lapar itu begini, kalau saudara biasakan, konsisten. Pokoknya jam 6 pagi saya baca Alkitab, jam 6. Itu ngebentuk rasa lapar saudara. Maka tiap jam 6 pagi pasti lapar firman Tuhan. Ngebentuk. Kalau setiap jam 3 sore saudara masuk kamar, menyembah Tuhan. Jadi tiap jam 3 sore menyembah Tuhan. Ngebentuk rasa lapar saudara. Tiap jam 3 sore pasti nyari hadirat Tuhan. Itu caranya mengembangkan rasa haus dan lapar kita. What you repeatedly consume will shape what you hunger for. Yang ketiga, sadar kita masih punya ruang untuk bertumbuh. Yang kedua, kita perlu rasa haus dan lapar untuk mengejar. Kita perlu rasa haus dan lapar. Kita kembangkan rasa lapar kita akan Tuhan. Yang ketiga, nah ini penting. Gimana caranya saya mengejar pertumbuhan rohani, Pastor? You need to discipline yourself spiritually. Saudara perlu mendisiplin diri saudara secara rohani. Nah ini kan saya udah mulai singgung-singgung nih di poin yang kedua. Tapi ini jadikan satu poin. Saudara perlu belajar mendisiplin diri saudara secara rohani. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 bilang begini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ternyata beribadah atau kerohanian kita. Train yourself to be godly. Kita punya kesalehan. Ibadah kita, rohani kita. Itu perlu dilatih. Saya ketemu di sini banyak orang-orang yang disiplin. Biasanya orang makin nambah umur makin disiplin ya. Iya, mau gak mau gak ada pilihan Pastor. Mulai banyak penyakit, mulai banyak begini begitu. Akhirnya makan harus disiplin, olahraga harus disiplin. Kita mulai ngelatih diri kita secara jasmani. Karena kesadaran kita punya kebutuhan di situ. Nah kalau secara jasmani kita bisa mendisiplin diri kita. Apalagi secara rohani. Ibadah kita perlu dilatih. Paulus di sini secara khusus dia pakai kata latih, training, train yourself, latihan. Sebab pertumbuhan rohani itu menuntut disiplin rohani. Beberapa disiplin rohani yang esensial, yang mendasar, yang jadi fondasi. Saya sebutkan aja doa. Kita tanya sama diri kita latih gak diri kita tiap hari untuk berdoa. Itu latihan, tiap hari harus berdoa. Sebagaimana tiap hari kita stretching, kita doa setiap hari, latih diri kita berdoa. Yang kedua, disiplin rohani yang perlu kita bangun tiap hari, firman Tuhan. Wah saya gak pernah suka baca Alkitab, Pastor. Latih tadi. Karena melatih itu menciptakan rasa lapar kita juga. Yang ketiga, penyembahan. Nah penyembahan, saya nggak bilang saudara perlu ambil satu waktu ibadah khusus di rumah tiap hari. Oh jam 3 penyembahan, enggak. Penyembahan bisa saudara lakukan sepanjang hari. Saudara ada di bis, saudara naik Grab, saudara ada di motor, saudara ada di mobil pribadi, dimanapun. Saudara ada di kantor. Penyembahan kan bukan tentang menghadiri KKR atau pujian penyembahan yang megah. No, bukan tentang itu. Tapi tentang gimana jaga sikap hati kita terus terhubung sama Tuhan. Kita nyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita terus masuk di dalam momen-momen keintiman dengan Tuhan. Dengan lagu atau tanpa lagu kita belajar menyembah Tuhan. Yang keempat, ini juga disiplin rohani yang kita bisa mulai bangun, kita bisa latih adalah fellowship, persekutuan. Saya orangnya introvert, Pastor, nggak suka ketemu orang. Ya justru makanya perlu dilatih, latih diri kamu untuk bersekutu dengan orang. Latih, paksain diri kamu mau datang. Aduh saya nggak suka tuh datang ketemu sama orang, haha hihi. Ini percaya nggak percaya? Istri saya tuh sangat introvert. Saya pikir dulu saya introvert tapi kayaknya saya udah berubah banyak. Jadi kita tuh ketemu orang tuh kayak harus maksain diri. Aduh kayak diseret, kita harus seret diri. Udah deh, ya udah deh. Mau nggak mau ketemu orang. Kalau habis ketemu orang pulang rasanya capek, ngap. Aduh capek banget tadi. Lari berapa kilo? Nggak lari, cuma ngeladenin orang aja rasanya capek. Tapi itu bisa dilatih ternyata. Persekutuan, fellowship itu perlu dilatih. Karena kita butuh hubungan dengan orang-orang percaya lain untuk menolong kita bertumbuh. Kita nggak bisa bertumbuh sendiri, itu latihan kerohanian kita. Yang kelima, melayani, serving.
Kenapa melayani itu juga satu disiplin rohani yang perlu kita bangun. Because serving develops Christ-like humility. Karena melayani itu mengembangkan kerendahan hati seperti Kristus. Kenapa sih kita perlu melayani? Melayani itu merendahkan hati kita. Namanya aja melayani. Artinya kita jadi pelayan. Jadi saya nggak percaya dua hal ini bisa digabung. Saya rendah hati, tapi saya nggak mau melayani. Nggak bisa. Karena orang yang rendah hati pasti mau melayani. Pelayanan itu melatih kerendahan hati kita. Kenapa? Karena kita mulai tempatkan diri kita di bawah kepentingan orang lain. Saya bisa bebas, tapi saya memilih untuk gak bebas karena saya mau melayani orang lain. Saya ini bos, tapi saya memilih untuk melayani orang lain, taruh diri saya buat kepentingan dia. Pelayanan itu melatih kerendahan hati kita. Yang keenam, puasa. Itu disiplin rohani yang kita bisa mulai latih diri kita untuk punya. Puasa di sini bukan cuma bicara tentang puasa yang formal. Kita ngerti puasa tentang cuman mengenai nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh begini. Nah. Puasa bicara tentang mengekang diri, punya disiplin rohani mengekang diri. Nggak cuma ngikutin apa yang kita suka, tapi kita rela untuk melakukan apa yang kita nggak suka. Jadi puasa mengajarkan kita untuk menyangkal kedagingan kita dan memprioritaskan Tuhan. Itu esensi puasa, bukan tentang gak makannya. Tapi tentang belajar menjadikan Tuhan prioritas. Kita sangkali daging kita, itu puasa yang benar. Yang ketujuh, apalagi disiplin rohani yang perlu kita latih, ketaatan. Kita mulai belajar, dengar tentang ini berulang-ulang beberapa minggu terakhir. Ketaatan. Kenapa ketaatan itu penting sekali? Karena ketaatan itu mengubah pengetahuan Alkitab menjadi kedewasaan rohani. Ini prinsip ya. Saudara gak mungkin secara rohani bertumbuh kalau saudara gak melatih diri saudara secara rohani. You cannot grow spiritually unless you have spiritual training. Sekedar datang ke gereja setiap minggu. Itu gak cukup, itu penting. Tapi pertumbuhan rohani itu menuntut gaya hidup kita mengejar Tuhan. Yang keempat, gimana caranya Pastor? Saya bisa mengejar pertumbuhan rohani. Masih ada ruang buat saya bertumbuh. Saya perlu punya kehausan akan Tuhan. Saya perlu mendisiplin diri saya, melatih kerohanian saya. Yang keempat, gimana saya bisa mengejar pertumbuhan rohani? Saudara perlu berhenti membandingkan diri saudara. Membandingkan pertumbuhan saudara dengan orang lain. You need to stop comparing your growth with others. Saudara perlu berhenti membandingkan pertumbuhan saudara dengan orang lain. Saya kasih ayatnya. Saya baru ketemu ayat ini, saya kaget juga ada ayat bilang begini. Galatia 6 ayat yang keempat. Alkitab bilang begini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita sukanya dibalik. Tiap-tiap orang menguji pekerjaan orang lain. Lu kok gak begini? Lu kok gak begitu? Lu kok gak lakukan ini? Lu kok gak lakukan itu? Kita pinter mengkritik urusannya orang. Tapi Alkitab ngomong jelas. Ini loh yang kita harus lakukan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Masing-masing kita bertanggung jawab sama Tuhan. Orang lain itu urusannya sendiri sama Tuhan. Jangan ngurusin orang. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Bukan dengan melihat keadaan orang lain. Kenapa penting kita gak membandingkan pertumbuhan kita dengan orang lain? Karena membandingkan pertumbuhan kita. Itu bisa menghancurkan motivasi kita. Saudara mungkin lihat orang lain berpikir, waduh imannya dia kuat ya. Saya mana bisa punya iman kayak gitu. Kita lihat orang lain berdoa. Oh Elena tadi berdoa. Doanya bagus banget. Saya mana bisa doa kayak begitu. Kita dengar orang lain kutip Alkitab. Ngerti firman Tuhan. Aduh coba saya tahu Alkitab kayak dia. Kita tuh bandingkan diri kita dengan pertumbuhan orang lain. Apa yang terjadi? Kita kehilangan motivasi kita. Aduh udahlah.
Saya mana mungkin dekat sama Tuhan kayak dia. Saya mana mungkin ngerti Alkitab kayak dia. Saya mana mungkin bisa doa kayak dia. Saya mana mungkin diurapi kayak dia. Kita kehilangan motivasi. Membuat kita gak mau ngejar apa-apa. Terima keadaan kita yang apa adanya. Ya gua mah memang begini. Nah itu loh. Membandingkan pertumbuhan kita dengan orang lain membuat kita kehilangan motivasi. Tuhan itu gak minta saudara jadi seperti mereka. Tuhan cuma mau saudara jadi orang yang Tuhan mau saudara jadi. Anak kecil 5 tahun gak bisa bandingkan fisiknya dengan orang dewasa umur 25 tahun. Gak bisa. Anak saya tuh 2, ya memang beda umurnya gak jauh-jauh amat. Tapi suka banding-bandingin. Cici kok dikasih, kalau giliran dikasih uang saku ya, lebih gede. Cici kok dapat uangnya lebih banyak? Iya keperluan dia lebih banyak, saya bilang. Dia perlu beli ini. Terus giliran makan, gak mau disamain. Aku kan masih kecil, makanku dikit lah itu. Kita banding-bandingannya kayak gitu. Anak kecil 5 tahun gak bisa dibandingkan dengan orang umur 25 tahun secara fisik. Kenapa? Karena mereka ada di dalam tahap pertumbuhan yang berbeda. Secara rohani juga sama, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pertumbuhan kita masing-masing, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau orang lain doanya bagus, kita jangan minder. Aduh udahlah saya gak bisa doa kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang lain gak doa, kita jangan ngiri. Dia aja gak doa gak apa-apa. Aneh ya, kita suka banding-bandingkan. Efeknya dua-duanya tuh gak ada yang bagus. Ngelihat yang bagus kita minder, ngelihat yang jelek kita pengen ikut. Cici kok dapat uang saku lebih banyak, yang itu pengen diikutin. Saya juga mau dong segede gitu. Yang enak mau diikutin. Tapi yang giliran gak enak, Cici makannya banyak loh. Kamu makan banyak juga. Enggak dong, aku kan masih kecil. Lah, kerohanian begitu. Waktu kita lihat orang lain, wah imannya luar biasa. Minder kita. Saya emang gak bisa kayak begitu pastor. Doanya bagus, kamu ayo belajar berdoa. Belajar jadi WL, singer. Aduh saya suara gak kayak dia pastor, minder. Tapi sebaliknya ketika yang jelek maunya diikutin. Dia gak ikut pertemuan, dia aja gak ikut. Saya juga boleh dong pastor. Nah itu, ya kayak anak-anak jadinya. Kita gak bisa bandingkan level pertumbuhan yang berbeda satu sama lain. Makanya Paulus bilang, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya Yuk bilang sama sebelahnya, jangan kepo. Amin. Jangan kepo. Orang lain gak mau doa itu urusannya, kita tetap mau doa. Orang lain gak datang urusannya, kita tetap mau komit sama pertumbuhan rohani kita. Jadi jangan tanya apakah saya sudah sedewasa orang lain. Tapi tanya apakah saya sudah bertumbuh sebagaimana Tuhan mau saya bertumbuh. Yang kelima, gimana caranya saya berjuang pastor mengejar pertumbuhan rohani. Yang kelima, allow God to deal with what is hindering your growth. Izinkan Tuhan untuk berurusan dengan apa yang merintangi pertumbuhan saudara. Izinkan Tuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh, nah kita perlu ngerti yang kelima. Kadang-kadang dalam hidup kita ada hal-hal yang merintangi pertumbuhan kita. Izinkan Tuhan berurusan dengan apa yang merintangi pertumbuhan kita. Kadang-kadang pertumbuhan itu membutuhkan lebih dari sekedar menambahkan sesuatu. Kadang-kadang pertumbuhan itu melibatkan kita harus menyingkirkan sesuatu. Jadi bertumbuh itu bukan cuma tentang ditambahin terus. Kadang-kadang pertumbuhan itu melibatkan ada sesuatu dari kita yang kita justru harus kurangi, hilangkan. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama bilang begini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata waktu mau berlari, bukan cuma niat berlari yang penting. Bukan cuma kemampuan berlari yang penting. Penulis Ibrani bilang kita harus tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Apa aja yang bisa merintangi atau memperlambat pertumbuhan rohani? Satu, unforgiveness. Nggak bisa mengampuni, kepahitan. Yang kedua, pride, kesombongan. Yang ketiga, bitterness, kepahitan. Yang keempat, wrong relationship, hubungan yang salah. Bergaul dengan orang-orang yang salah. Kita mau bertumbuh, tapi ada influence, ada pengaruh dalam hidup kita yang narik kita terus. Lu ngapain sih terlalu rohani, lu ngapain sih terlalu fanatik, lu ngapain sih? Hubungan yang salah, ini kita perlu cut off.
Hubungan yang salah ini saudara perlu bedakan ya. Tapi kan pastor kita suruh menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saudara perlu bedakan. Ini pertanyaannya. Hubungan yang saudara bangun adalah untuk agenda Tuhan dalam hidup saudara, saudara kerjakan, atau justru lewat hubungan itu saudara ditarik mundur. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dengan alasan kita mau menjangkau orang, tapi justru karakter kita, kualitas baik dalam hidup kita itu yang digerogoti. Karena Alkitab juga bilang begini, pergaulan yang salah merusak, mengkorupsi kebiasaan yang baik. Bad company corrupts. Bahasa yang dipakai bahasa Inggrisnya itu corrupts. Corrupts itu mengkorupsi. Mengkorupsi itu apa? Diperitilin dikit-dikit, digerogoti, dicungkilin dikit-dikit, korupsi. Dulu oke, kok makin lama makin pelan-pelan, nggak otomatis. Dikit-dikit dikorupsi. Itu hubungan yang salah. Kalau saudara memang mau menjangkau nggak ada salahnya juga saudara bergaul dengan orang yang belum kenal Tuhan. Tapi pastikan begini, bukan mereka yang mempengaruhi saudara, saudara yang mempengaruhi mereka. Itu ukurannya. Siapa yang mempengaruhi siapa. Karena siapa yang mempengaruhi siapa itu menentukan siapa yang menjangkau siapa. Jangan sampai saudara pikir saudara lagi menjangkau orang, padahal saudara yang lagi dijangkau sama mereka. Wrong relationship. Apalagi yang bisa merintangi pertumbuhan rohani kita. Hidden sin. Dosa yang tersembunyi. Ini gak ada yang tahu nih. Di gereja kita angkat tangan haleluya puji Tuhan. Gak ada yang tahu. Kita perlu tinggalkan. Apalagi yang bisa merintangi pertumbuhan rohani kita. Nah ini benda ini muncul lagi. Disobedient. Ketidaktaatan. Kita bilangnya keras kepala. Gak mau berubah. Disobedient. Itu jadi rintangan dari pertumbuhan rohani kita. Yang lain lagi. Materialism. Materialisme. Matre. Matre. Apalagi business. Wah ini bahaya nih. Kesibukan. Dulu saya suka nyinggung ini, sekarang udah gak terlalu. Tapi sekarang saya singgung lagi boleh kali. Ini orang nih. Waktu nganggur, gak ada kerjaan. Waktu banyak. Wah dia kejar Tuhan, dia layani Tuhan. Dia berdoa, Tuhan berkati aku. Aku setia sama Tuhan, melayani Tuhan. Berkati aku Tuhan, supaya hidupku bisa jadi berkat buat orang. Doanya bagus. Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih bisnis, Tuhan berkati hidupnya. Waktu udah diberkati, pergumulannya beda. Tuhan, sekarang aku gak bisa melayani Tuhan lagi. Kenapa? Aku sibuk. Kadang-kadang doain orang diberkati itu sesuatu yang dilematis. Pastor saya tolong didoain pastor biar dapat kerjaan. Kadang-kadang saya nanya, doain jangan ya. Ntar dapat kerjaan tinggalin Tuhan lagi. Karena banyak sekali kasus yang kayak begitu. Gara-gara kesibukan kita justru meninggalkan kita punya yang perlu kita jaga. Yang paling penting dalam hidup kita. Saudara yang baru gabung 1 tahun terakhir, coba cari di tahun lalu saya ingat saya pernah khotbah tentang jaga benteng. Tentang hal-hal yang fondasi, hal-hal yang jadi pilar dalam hidup kita yang gak boleh diganggu gugat. Itu benteng yang harus kita jaga. Kita mau nyerang benteng jangan sampai kebobolan. Karena jangan-jangan waktu kita sibuk berusaha mencapai sesuatu, malah yang jadi fondasi dari hidup kita itu yang runtuh. Banyak orang gara-gara mengejar harta hidupnya hancur. Banyak orang gara-gara mengejar jodoh keyakinannya dia tinggalkan. Business. Yang berikut, udah gak tahu nomor berapa. Distraction. Pengalih perhatian. Sana, sini, ini, itu. Wah banyak banget. Busybody. Seksi repot. Banyak distraction. Dilakukan banyak hal. Paulus bilang begini. This one thing I do. Satu hal ini yang kulakukan. Kalau saya jadi temannya Paulus waktu itu saya bingung. Saya tanya, cuman satu Pak Paulus? Iya. Hidup kita ini bukan tentang melakukan 1001 hal. Hidup kita cuma tentang menemukan satu hal itu yang paling penting Tuhan mau kita lakukan, lakukan itu. Jangan seksi repot, semua mau dikerjakan. Karena itu bisa jadi distraction yang membuat kita justru gak kemana-mana.
Apalagi yang bisa merintangi pertumbuhan rohani kita? Fear, rasa takut. Apalagi yang bisa merintangi pertumbuhan rohani kita? Spiritual laziness, kemalasan rohani. Banyak tuh ya. Nanti direnungkan lagi satu-satu. Bukan cuma demi knowledge, demi kita mengidentifikasi, saya punya yang mana ya? Waduh, saya punya kepahitan nih kayaknya. Waduh, saya punya teman-teman yang narik-narik saya terus salah nih kayaknya. Waduh, saya masih ada ini nih kayaknya distraction. Nah itu, kita kenali. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita mau mengejar pertumbuhan rohani, kita harus mengizinkan Tuhan untuk berurusan dengan apa yang merintangi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Bayangkan seorang atlet yang mau mempersiapkan diri buat maraton. Dia bawa backpack yang berat. Masalahnya bukannya atletnya gak bisa lari. Masalahnya beban berat yang dia pikul itu bukan sesuatu yang harusnya dia bawa untuk berlari jarak jauh. Kadang-kadang doa kita itu perlu berubah. Bukan cuma Tuhan berikan aku lebih banyak. Tapi kadang-kadang kita perlu berdoa, Tuhan tunjukkan sama aku apa yang perlu aku tinggalkan. Apa yang perlu aku kurangi. Apa yang perlu aku hilangkan. Kita pikir bertumbuh cuma tentang Tuhan tambahin terus. Enggak. Kadang-kadang melibatkan Tuhan bagian mana dari hidupku yang Tuhan mau aku serahkan. Buat core team yang dengar cerita saya di Selasa, ya tahu ada hal-hal yang saya harus serahkan. Dan ujiannya real banget. Tadi malam diajakin jadi jagoan. Ayo pastor. Gatel sih, pengen banget gitu. Kayak. Sampai malam aja saya masih mantauin. Waduh, ya yang Selasa aja ngerti. Tapi saya udah putuskan, enggak. Saya gak mau jadi jagoan. Istri saya juga ngingetin saya terus, enggak, saya gak mau. Saya tinggalkan kok area-area itu. Fokus aja apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang keenam, gimana saya mengejar pertumbuhan rohani pastor? You must make obedience the measure of your growth. Saudara harus menjadikan ketaatan sebagai ukuran pertumbuhan saudara. Saudara harus jadikan ini ukuran pertumbuhan kita. Saya tahu dari mana saya bertumbuh. Ukurannya cuma satu, ketaatan. Jadikan ketaatan ukuran pertumbuhan saudara. Yakobus 1 ayat 22 bilang begini. Jangan sekedar hendaklah kamu menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Simple ya, ini ayat kita semua tahu. Yakobus mengajar kita, kamu harus jadi pelaku, bukan cuma pendengar saja. Kedewasaan rohani gak diukur dari berapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita miliki. Diukur dari berapa banyak kebenaran yang kita taati. Kita bisa aja dengar ribuan khotbah. Tapi masih secara rohani itu gak dewasa. Karena kita tidak mempraktekkan apa yang kita dengar. Kita tahu, kita harus mengampuni orang lain. Itu pengetahuan. Tapi benar-benar mengampuni orang itu yang namanya pertumbuhan rohani. Kita tahu ayatnya bilang kasihlah musuhmu, itu pengetahuan. Tapi benar-benar mengasihi, melakukan suatu tindakan kebaikan buat orang yang melukai kita, yang menentang kita, itu baru namanya pertumbuhan rohani. Kita tahu Alkitab bilang trust God, percaya sama Tuhan, itu pengetahuan doang. Tapi benar-benar mempercayai Tuhan. Ketika keadaan kita gak baik, ngalamin tantangan, pergumulan. Itu baru namanya pertumbuhan rohani. Jadi kuncinya begini, setiap pewahyuan yang Tuhan berikan sama kita. Itu menciptakan kesempatan untuk kita taat. Ketaatan itu yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Yang ketujuh, yang terakhir. Puji Tuhan. Ya 7 tapi gak panjang kan? Karena banyak pengulangan kok dari apa-apa yang kita udah belajar sebelumnya. Tapi saya mau kita dapat rangkumannya. Sebelum minggu depan kita rayakan ulang tahun gereja, kita ngerti. Kita mau naik level yang lebih tinggi. Nggak terjadi dengan otomatis. Pertumbuhan rohani perlu dikejar. Apa yang ketujuh? Yang ketujuh, you need to keep on pressing forward. Saudara harus terus bergerak maju. Balik ke ayat dasarnya tadi, Filipi pasal yang ketiga. Ayat 13 dan 14, Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Paulus punya kegagalan di belakang dia.
Tapi dia juga mengalami kemenangan di belakang dia. Tapi dia menolak untuk hidup bergantung sama keduanya. Mau itu kegagalan, mau itu kemenangan. Ya dia gak pantekkan dirinya di situ. Ada orang gak bisa bertumbuh. Karena mereka terjebak di dalam kegagalannya di masa lalu. Ada orang yang gak bisa bertumbuh karena terjebak dengan keberhasilannya di masa lalu. Ceritanya selalu tentang pencapaiannya yang dulu. Dulu saya pernah lakukan ini, dulu saya pernah jadi ini, dulu saya pernah punya ini. Terjebak di situ, gak bisa bertumbuh. Atau sebaliknya kegagalan, enggak pastor. Dulu saya udah pernah ngalamin kecewa, dulu saya udah pernah ngalamin ditinggal, dulu saya udah pernah lain. Kegagalannya terus bikin gak bisa maju. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Saya percaya musim rohani terbaik hidup saudara itu masih ada di depan saudara. Pelayanan saudara yang terbaik masih ada di depan hidup saudara. Hubungan saudara yang paling dalam, yang paling baik dengan Tuhan masih ada di depan hidup saudara. Keluarga, hubungan suami, istri yang terbaik masih ada di depan hidup saudara. Tindakan ketaatan saudara yang terbaik masih ada di depan hidup saudara. Hidup saudara yang terbaik, the best is still ahead of you. Yang terbaik dari Tuhan buat hidup saudara masih ada di depan hidup saudara. Tapi kita perlu belajar untuk menekan maju, untuk bergerak maju. Tinggalin apa yang ada di belakang kita. Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum memasuki tahun yang ke-5. Ini ajakan saya buat kita semua. Yuk, kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Banyak hal yang gak enak pastor di belakang. Lupakan apa yang ada di belakang kita. Coba colek sebelahnya bilang, lupakan apa yang ada di belakang. Ini menjelang nih ulang tahun yang keempat nih ke depan. Lupain yuk apa yang ada di belakang. Tapi kan di belakang juga banyak yang baik pastor yang Tuhan buat di gereja ini. Ya kita gak mau nyangkut berhenti di situ. Kita gak mau mundur ke belakang, kita mau maju ke depan. Maka kita juga tetap sama, kita gak mau balik ke belakang, kita mau bergerak maju, kita mau lupakan apa yang ada di belakang kita. Setuju? Masuk tahun yang ke-5, kita percaya tahun terbaik dari Tuhan buat gereja ini, buat pertumbuhan kerohanian kita, buat terobosan hidup kita, buat Tuhan memberkati kita dengan begitu banyak hal yang lain, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, ada di depan kita. Amin. Semua kita siap masuk ke tahun terbaik hidup kita? Bilang sama kiri kanannya, kita perlu kejar. Bilang lagi sama sebelahnya, bilang gini, yang terbaik dari Tuhan masih ada di depan. Amin. Yuk kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Hari ini di penghujung dari tahun yang keempat, Tuhan sudah bersama dengan kami menyertai perjalanan kami. Hari ini Tuhan kami sungguh mau naikkan syukur kami. Ngelihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami sadar pertumbuhan rohani adalah perjalanan. Gak ada yang instan. Hal-hal yang bisa kami capai sejauh ini, dan juga hal-hal yang belum kami capai di saat ini, adalah perjalanan. Kalau ada hal-hal yang kami bahagia karenanya, pencapaian kami syukuri. Tapi kalau ada hal-hal yang mengecewakan kami, yang membuat kami juga terluka, Tuhan kami sadar ini perjalanan. Bahwa dalam perjalanan, kekecewaan itu sesuatu yang biasa. Ada hal-hal yang kami belum capai, kami sedih, itu sesuatu yang biasa. Tapi hari ini kami ngerti Tuhan, bahwa perjalanan ini kami gak boleh hentikan di tengah jalan. Firman-Mu yang berkata, Tuhan Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam setiap kami. Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam gereja ini. Engkau gak akan berhenti di tengah jalan, Engkau akan melanjutkannya sampai sempurna. Maka kami juga mau bilang sama Tuhan, Tuhan sebentar memasuki tahun yang baru gereja ini. Kami percaya kalau 4 tahun Tuhan sertai, maka tahun-tahun ke depan Tuhan akan terus sertai. Kalau 4 tahun ini kami arungi perjalanan ini, yang baik maupun yang buruk. Kami mau belajar hari ini Tuhan, tinggalkan apa yang ada di belakang kami. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami. Hari ini kami mau mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami.
Dan kami mau berlari-lari kepada tujuan. Kami mau mengejar apa yang jadi rencana Tuhan yang baik, yang besar, yang luar biasa buat hidup kami. Dan ke depan Tuhan kami mau mengejar pertumbuhan rohani kami. Agar tahun demi tahun kami ada di tempat ini. Bukan cuma merayakan pertambahan usia. Tapi kami bisa lihat bagaimana hidup kami bertumbuh, bagaimana hidup kami berubah, bagaimana hidup kami dibawa naik oleh Tuhan, dan bagaimana hidup kami dipersiapkan oleh Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang tertanam di gereja ini. Dari awal gereja ini ada. Dari 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, beberapa bulan terakhir. Siapapun kami Tuhan yang tertanam di gereja ini, aku berdoa Tuhan. Ini kerinduanku yang utama. Semua mereka mulai mengejar pertumbuhan rohani mulai hari ini. Agar semua mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biar itu Tuhan jadi kesaksian terbesar dan terbaik dari gereja ini. Bukan semata-mata tentang jumlah jemaat yang banyak. Bukan semata-mata tentang nilai persembahan yang besar. Bukan tentang hal-hal yang dibanggakan secara mentereng. Tapi semua kami biar ini jadi harta kami yang utama. Kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika kami jadi serupa dengan Kristus, karakter kami itu jadi terang kemanapun Tuhan bawa kami. Ketika kami serupa dengan Kristus, kami akan hidupi hidup yang selfless. Gak mementingkan diri kami sendiri. Ketika kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, semua kami siap dipakai sama Tuhan. Buat tujuan yang Bapa punya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami bersyukur. Buat pesan ini, buat pelajaran ini, semua kami mau bertumbuh Tuhan. Memasuki usia yang baru. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat acara minggu depan. Tuhan berkati. Kami percaya Kau utus gembala pembina kami Pak Wiryo Hadi ke tempat ini juga akan menyampaikan isi hati Tuhan buat semua kami. Dan semua kami akan diberkati olehnya. Hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah, kami serahkan hati kami sama Tuhan. Percaya Tuhan, memasuki tahun yang baru. Tuhan, Kau akan tuntun hidup kami terus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan. Hampir lupa. Nggak lupa tapi ya silakan. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau memberi persembahan, pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ini ada QRIS di belakang, Bapak Ibu dapat menggunakan QRIS atau juga amplop yang di depan kursi. Ada pengumuman. Ya, ini kita akan ada anniversary Kingdom Embassy, kan udah di ngomongin Pastor Dan tadi khotbah. Itu next week, tanggal 29 Agustus. Sama akan dilayani oleh Pastor Yonatan Wiryo Hadi. Take note, yaitu kita datangnya mulai jam 10. Jadinya ganti waktunya ya. Di tempatnya masih sama. Oke, makasih ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau akhiri ibadah kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Siap terima berkat pengutusan dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidupmu masing-masing dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim terus dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.